Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang kasus dibakarnya sekolah oleh muridnya sendiri dengan motif rasa sakit hati karena sering dibully dan tidak dihargai juga oleh gurunya. Nah, seperti apa? Kita ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Peristiwa ini terjadi pukul 2 pagi. Pembakaran sekolah ini dan arahnya adalah pada gudang prakarya. Jadi ada gudang isinya karya-karya para siswa itu menjadi target untuk dibakar oleh anak pelaku yang diduga belum berusia bahkan 14 tahun. Dia kelas 7 dan belum 14 tahun. Nah, memang berdasarkan undang-undang SPPA ya, Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012, karena belum berusia 14 tahun maka anak ini tidak boleh ditahan oleh kepolisian, tetapi diberikan wajib lapor dan dititipkan kepada orang tuanya. Nah, seperti apa sebenarnya peristiwanya? Ya, peristiwa itu dimulai anak ini merasa bukanlah jangka pendek nih ya. Jadi dia kelas 7, berarti kira-kira hampir 1 tahun ya. Dia bersekolah di sana dan ternyata dia ini kerap kali dibully, bahkan menurut pengakuannya sempat dikeroyok, kemudian dipanggil nama orang tuanya. Dia sempat melapor kepada pihak sekolah, tapi pihak sekolah hanya memanggil atau menasihati si anak-anak pelaku, tapi tidak pernah memberikan hukuman menurut dia, tidak pernah diskorsing katanya. Nah, sehingga ini seolah-olah tidak ada efek jerah pada para pelaku, sehingga dia terus-menerus juga tetap mendapatkan perlakuan bully, bahkan meningkat ya, karena sempat ngadu-ngadu lah dianggapnya, mengadu kepada pihak sekolah. Nah, lalu ya ada peristiwa di mana dia juga sakit hati ketika karyanya dia itu disobek-sobek oleh gurunya di hadapan dia. Jadi rasa sakit hati ini membuat dia akhirnya meluapkannya ya dengan cara membuat semacam kayak bom molotov gitu ya. Jadi dia belajar dulu bikinnya, bahkan punya modal untuk membuatnya menurut dia sekitar 15.000, dan pada pukul 2 pagi itu dia lemparkan ke bagian atap pada atap sekolah ya di kelas 9A dan 9B begitu. Kemudian itu dekat gudang prakarya, kemudian terjadi kebakaran. Diduga akibat kebakaran ini sekolah memperoleh kerugian sekitar 150 juta. Tentu saja anak ini kemudian dilaporkan kepada pihak berwajib dan sekarang dalam proses penyelidikan. Dan karena memang ya sesuai dengan sistem peradilan pidana anak, ketika hukuman dari pengerusakan fasilitas umum seperti ini itu hukumannya 12 tahun. Karena dia masih anak, maka hukumannya separuh orang dewasa. Berarti dari hukuman 11 atau 12 tahun itu ya berarti 5,5 tahun ya hukuman tuntutan hukumannya, 5,5 sampai dengan 6 tahun karena dia masih usia anak. Karena kalau anak itu kan tadi ya, dia tuh tidak berpikir panjang, dia tidak tahu resiko, dia itu karena juga tidak mendapatkan pemulihan, ada rasa sakit hati, dia sudah melakukan banyak hal tapi sepertinya tidak ada jalan, terus menerus si pelaku ini melakukan pembulian sama dia, terus menerus dia merasa tidak nyaman. Nah, karena itu dia akhirnya nekat melakukan hal ini. Nah, anak ini tetap memiliki hak untuk pemulihan psikologi. Pemulihan ini adalah dalam upaya dia menyadari kesalahan dan tidak mengulangi perbuatan yang sama. Nah, untuk itu nanti harus dibantu oleh pemerintah setempat ya, dalam hal ini Kabupaten Temanggung, dan ini terjadi di sebuah SMP negeri ya. Pelaku sendiri masih kelas 7 ya, jadi memang betul-betul baru masuk atau menjadi siswa baru, dan kalau dia naik kelas ya berarti dia sekarang ini kelas 8. Proses kepolisian masih terus berjalan, kita akan ikuti seperti apa ya, tetapi memang ini adalah pelakunya anak dan ada latar belakang panjang sebelumnya. Tidak mungkin dia melakukan sesuatu secara tiba-tiba seperti ini gitu ya. Kita memang menganggap ini bukan kenakalan biasa, betul. Tetapi ketika dia memilih di malam hari gitu ya, itu kan juga meminimalkan korban sebenarnya ya. Karena arah dia sebenarnya adalah melakukan pengerusakan pada gudang prakarya. Nah, itu hal yang terungkap ya di dalam kasus ini. Tapi kita belajar tentu dari peristiwa ini ya, bahwa ini adalah hal yang sekolah tidak boleh sepelekan ya, bahwa anak-anak yang mengalami perundungan, sekolah itu harus melakukan bantuan, harus membantu pemulihannya juga,
Nah, untuk itu anak-anak yang menjadi pelaku tentu harus diberi efek jera juga sesuai dengan aturan sekolah. Gunakan Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Untuk itu sekolah wajib nanti dari peristiwa ini untuk membuat satgas anti kekerasan yang terdiri dari perwakilan murid, perwakilan guru, dan perwakilan orang tua. Nah, kemudian juga harus membuat sistem pengaduan, dan juga satgas ini akan melakukan penanganan kasus-kasus yang diadukan atau dilaporkan ya. Jadi jangan biarkan juga pembulian terus terjadi karena korban yang merasa sakit hati terus-menerus diperlakukan seperti itu bisa saja nekat melakukan hal seperti ini. Dan karena masih anak-anak, dia juga nggak ngerti resiko, yang ada adalah emosi dan kemarahannya. Nah, untuk itu anak pelaku pun wajib untuk diberi bantuan psikologi agar dia tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari, dan agar mentalnya pulih seperti sedia kala, bisa melanjutkan hidup, bisa melanjutkan masa depannya. Nah, kita hargai polisi untuk terus bekerja, dan polisi sudah menyebutkan akan menggunakan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ya. Peristiwa ini tentu menjadi pembelajaran kita semua, pembelajaran untuk sekolah, pembelajaran untuk guru. Mari kita bangun sekolah yang aman, nyaman, seperti taman kata Ki Hajar Dewantara, dan sekolah yang nir kekerasan. Stop bullying. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak.